Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bersama saya Umiana dalam acara Sigma Talk. Sebagai mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sudah seharusnya kita mengetahui siapa saja orang-orang yang berpengaruh dalam perubahan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini saya senang sekali karena Sigma Talk menghadirkan sosok orang yang sangat tidak asing lagi di Sivitas Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sosok yang ramah, cerdas, dan intelektual. Tak ayal banyak mahasiswa dan jajaran akademika kampus yang menjadikannya panutan lantaran pribadinya yang menyenangkan dan inspiratif. Yang sudah hadir bersama saya di sini Bapak Profesor Dr. Haji Ilzamuddin MA selaku Wakil Rektor 1 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu semangat, sehat. Amin. Pada situasi kondisi pandemi COVID yang masih menghantui sampai saat ini. Insya Allah kita semuanya segera Sigmania. Iya. Semuanya kita harus tetap semangat karena pandemi ini juga mesti unpredictable. Tapi walaupun demikian kita tetap semangat, tetap bekerja, kita belajar, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Bisa disapa dulu Pak Sigmania yang ada di sana. Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Sigmania, dimanapun kalian berada, saya merasa senang pada pagi hari ini bisa diundang oleh kru Sigma untuk bisa share, bisa berbagi pengalaman dengan kalian semuanya. Semoga kalian semuanya dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menerapkan 5M protokol kesehatan dimanapun. Itu sebuah ikhtiar kita semuanya. Baik, semoga Sigmania di sana tetap melakukan protokol kesehatan ya Pak. Betul, ya. Semoga betul. supaya kita sehat Insya Allah. pada kondisi pandemi COVID-19. Nah, walaupun sosok Bapak Ilzamuddin ini sudah tak asing lagi di kalangan Sivitas Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, namun tentunya banyak sekali dari mereka yang masih penasaran nih Pak, ingin mengenal lebih dekat dengan sosok Bapak. Langsung aja ya kita tanya-tanya ke Bapak supaya kita bisa lebih dekat mengenal Bapak Profesor Dr. Ilzamuddin. Langsung saja ya Pak. Ya. Sebelumnya untuk akhir-akhir ini mungkin Bapak sedang sibuk dengan tugas apa sih dan apa yang sedang Bapak persiapkan? Baik. Sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan, tentu saja tugas saya membantu Pak Rektor hal-hal yang berkaitan dengan keakademikan dan juga berkaitan dengan kelembagaan. Berkaitan dengan keakademikan, kita karena ini juga akan memasuki tahun ajaran baru, kita ada proses penerimaan mahasiswa baru. Jadi sejak beberapa bulan terakhir kami sangat sibuk, tentu saja bukan saya dan tim dari akademik dan bagian-bagian lain. Jadi yang sudah kita lakukan adalah jalur penerimaan. Yang pertama kita ada 3 jalur. Yang pertama jalur SPAN, seleksi prestasi akademik, kita sudah selesai lakukan. Dan alhamdulillah dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mendaftar ulang atau registrasi itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dan memasuki yang tahapan atau model seleksi yang kedua yang disebut dengan SSE, Sistem Seleksi Elektronik untuk UMPTKIN, ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Kita sudah mulai tryout-nya sejak tanggal 19, 20 dan 21 bulan Mei yang lalu. Lalu yang real testnya itu dilaksanakan tanggal 24, 25, dan 27 kemarin. Alhamdulillah, jadi kesibukan yang terakhir inilah yang kami
lakukan, dan pesertanya 2.500-an yang ikut tes di kampus kita, tetapi mahasiswa yang memilih kampus kita sebagai destinasi untuk bisa studi di kita ada 3.600-an. Jadi itu yang kesibukannya dilakukan, dan alhamdulillah kemarin ditutup pelaksanaannya oleh Pak Sekjen Kementerian Agama, Profesor Dr. Nizar. Jadi didampingi dengan Pak Dirjen Pendis kemarin. Jadi penutupannya langsung dari Panitia Pusat UMPTKIN di Bandung. Jadi alhamdulillah itu yang kita lakukan. Jadi kita untuk seleksi yang kedua sudah selesai. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Dan yang berikutnya tentu saja kita tidak juga berhenti begitu. Nanti proses yang ini akan dilaksanakan untuk penentuan kelulusannya, sidang kelulusan. Insya Allah akan dilaksanakan di Ternate pada tanggal 15 sampai 17. Nanti akan ke sana. Tentu saja Pak Rektor, saya sebagai Ketua Panlok di sini, dan tim IT insya Allah. Dan pada saat yang sama kita juga siap-siap untuk pelaksanaan penerimaan yang mandiri yang kita sebut dengan PCMBM, penerimaan calon mahasiswa baru mandiri. Itu jalur yang terakhir. Jadi itulah kesibukannya. Kemudian kita saya bertanggung jawab atau diberi amanah untuk tadi penerimaan mahasiswa baru juga untuk keluaran, dan kita rencanakan insya Allah pada akhir bulan Juli ini juga kita akan adakan wisuda. Itu juga menjadi tanggung jawab salah satu tugas dari dari Warek 1. Jadi insya Allah itu akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli. Kita laksanakan wisuda. Dan tentu saja karena kita masih COVID dan kita belum landai, walaupun alhamdulillah kita kan minggu-minggu ini mungkin kita sudah mulai zona kuning lah. Ya, mudah-mudahan juga segera hijau. Namun demikian karena belum pasti, kita rencanakan wisuda online. Saya kira itu. Ya Pak, semoga selalu diberi kelancaran, kesehatan. Amin. Bapak beserta jajarannya. Insya Allah. Juga mahasiswa semuanya yang mengikuti tes UM mandiri, semoga selalu diberi semangat ya Pak ya. Iya. Lanjut Pak. Jadi di kampus kan Bapak dikenal sebagai pejabat wakil rektor 1, juga sebagai dosen. Iya. Nah, di balik sosok Bapak yang tegas, serius, bagaimana sebenarnya kehidupan Bapak dalam keluarga selepas dari tugas Bapak di kampus? Sebuah pertanyaan yang harusnya bukan saya yang menjawab itu. Saya tidak tahu ya, tapi saya merasa ya ketika di rumah tentu saja saya berfungsi sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah bagi anak-anak saya, kemudian juga sebagai kakek bagi cucu saya. Saya masih muda baru kakek, nantinya saya juga akan menjadi kakek-kakek kalau cucunya sudah banyak. Jadi mungkin pertanyaan tepat nanti menanyakan kepada anak saya atau istri saya. Saya mencoba menjadi seorang ayah yang baik, ayah yang juga bertanggung jawab, ayah yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Karena siapapun itu sekolah pertama adalah keluarga. Jadi saya mencoba sebaik mungkin berperan sebagai ayah yang baik, ayah yang bertanggung jawab, menjalankan perannya sebagai ayah, orang tua. Mungkin juga kita tidak pada posisi ya sebagai teman juga, teman diskusi, teman apapun bagi anak-anak saya, bagi menantu saya, bagi istri saya, dan ke depan mungkin cucu saya baru 6 bulan, jadi baru canda-canda saja. Karena keluarga itu nomor 1 ya. Iya. Kalau sudah keluar dari kampus pasti keluarga. Iya. Apapun
keluarga yang terlibat. Ya, karena kembali masyarakat itu juga dibangun dari keluarga. Insya Allah juga keluarga baik, juga masyarakat baik dan seterusnya juga baik. Dan ketika juga mahasiswa itu juga dibangun dari keluarganya. Walaupun tentu saja pendidikan yang kedua setelah keluarga tadi adalah sekolah, kampus dan lingkungan. Itu lingkungan saya kira juga tidak hanya lingkungan yang kita berinteraksi. Sekarang lingkungan lebih luas adalah di dunia maya, ya, dengan menggunakan kemajuan teknologi yang sesuatu yang zaman saya kecil tidak ada itu, sesuatu yang luar biasa. Ya Pak. Dari pengalaman Bapak menjabat sebagai Wakil Rektor 1 sekaligus dosen, pasti banyak pengalaman yang didapat. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak perjalanan karir Bapak bisa sampai saat ini. Baik, mungkin saya akan mulai dari dosen dulu ya. Bahkan sejak, kalau boleh setback ke belakang, tingkat SLTA saya itu saya sekolah di pendidikan guru agama, Darut Tarbiyah wa Ta'lim, sekolah di bawah Al-Ma'arif ya, di bawah pendidikan Nahdlatul Ulama. Bahkan sejak MI, lalu dulu ada 2 level, ketika SLTP namanya PGAP 4 tahun, saya sekolah yang sama, lalu menunjukkan dengan PGAA di sekolah yang sama 2 tahun kemudian. Jadi PGA itu total jadi PGA 6 tahun, dan saya memilih sebagai guru agama kelas A. Jadi kecintaan untuk berbagi ilmu, untuk belajar, itu sudah dimulai di situ. Lalu kemudian saya juga sudah mulai mengajar ketika saya selesai sarjana muda dari Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah dulu tahun 84, tahun 85 langsung saya diminta membantu mengajar, namanya pusat bahasa, sehingga ada mahasiswa mungkin yang sudah saya ajar saat itu sekarang sudah guru besar, jadi rupanya saya sudah tua juga. Lalu kemudian saya sambil mengajar di kampus saya di UIN Syarif Hidayatullah hingga S1 saya selesai tahun 87. Saya tetap mengajar juga di UIN Jakarta. Lalu tahun 90 saya bergabung dengan namanya Fakultas Syariah Sunan Gunung Jati di Serang, Cikal Bakal kampus kita. Jadi saya di situ, dan insya Allah saya mencoba menikmati, karena juga dengan mengajar kita sendiri tetap belajar. Itu suatu kewajiban yang terus menerus, dan saya lakukan. Alhamdulillah, berarti saya sudah mengajar di lembaga ini selama 90, sekarang 21, hampir 31 tahun. Banyak banget pengalaman. Ya, alhamdulillah saya mengajar, lalu dari dulu langsung dikaitkan dengan kelembagaan nantinya. Ketika masih fakultas, lalu kemudian berubah menjadi sekolah tinggi pada tahun 97, namanya sekolah tinggi, lalu dengan nama tokoh kita sendiri dari Banten, Sultan Maulana Hasanuddin. Lalu kita juga bertransformasi, saya juga tetap mengajar dengan sesuai background saya, S1 saya bahasa Inggris, saya ngajar bahasa Inggris. Lalu tahun ketika berubah dari STAIN, bukan STAIN ya, STAIN, lalu bertransformasi lagi menjadi IAIN, Institut Agama Islam Negeri, dengan nama juga Sultan Maulana Hasanuddin. Dan saya masih juga konsisten senang dengan mengajar, dengan home base utamanya saya di program studi bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah. Lalu alhamdulillah kita bertransformasi lagi dan berkaitan dengan tugas saya membantu Pak Rektor di bagian kelembagaan, dan cita-cita Civitas Akademika Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang bermula dari sekolah tinggi, lalu institut, lalu transformasi terakhir adalah universitas. Jadi kita sudah berjuang tahun mulai lama sebetulnya, tetapi kemudian dalam bentuk proposal pada masa kepemimpinan rektornya dulu Prof. Dr.
HE Shibli Sarjaya. Itu pertama proposal dibuat untuk beralih dari YIN ke UIN. Lalu kemudian terus berlanjut pada masa kepemimpinan Profesor Dr. Haji Fauzul Iman MA. Jadi transformasi untuk berubah ke YIN, ke UIN terus berlanjut dan goal pada masa kepemimpinan Profesor Dr. Haji Fauzul Iman. Jadi saya pada posisi membantu para pimpinan inilah mewujudkan transformasi kelembagaan, dan sejak 2017 maka sudah final. Karena sudah final, kemudian tentu saja kita terus bertransformasi. Kita transformasi apalagi, mungkin yang saya sebut ya, kita transformasi kualitas, quality. Walaupun tentu saja quantity iya, karena sejak itu terus bertambah mahasiswa kita dari minimal dulu 6.000, sekarang sudah hampir 2 kali lipatnya ya mahasiswa yang bergabung dengan kampus tercinta kita. Jadi itu dari sisi tugas kelembagaan, maka berubah menjadi universitas. Tentu saja selain transformasi tadi diikuti juga dengan pengembangan fakultas. Jadi ketika berubah menjadi UIN, karena ada salah satu fakultas yang menjadi, kalau boleh juga salah satu raison d'être, itu adalah Fakultas Sains. Maka setelah kita UIN, kita sudah punya Fakultas Sains. Ini sudah 2 tahun berjalan. Lalu Fakultas Usuluddin Dakwah dan Adab itu sudah juga kita split, sudah punya Fakultas Dakwah. Insya Allah ke depan juga Fakultas Usuluddin dan Adab juga akan menjadi 2, biar mandiri begitu. Saya kira itu. Lalu fakultas yang lain nanti sesuai kebutuhan kelembagaan, juga seiring dengan dicabutnya mungkin moratorium pembukaan fakultas, kita juga akan mengembangkan berikut. Tapi sejauh ini itulah yang dilakukan. Jadi saya diminta Pak Rektor, saya itu tetap Profesor Iman ketika sebagai Rektor IAIN dan UIN untuk menangani kelembagaan dan akademik. Dari sudut akademik tentu saja ada peningkatan yang sudah dicapai. Saya tentu saja merasa senang, bukan karena saya tidak punya peran apa-apa. Karena ini tim, maka ya kita share, maka kita bisa maju. Lalu terakhir kita sebelum kita bertransformasi ke UIN, kita juga ada akreditasi institusi APT, waktu itu IPT ya, akreditasi institusi perguruan tinggi. Alhamdulillah kita dapat B. Lalu ketika berubah UIN, maka ada surveillance, kita juga mempertahankan lagi tetap itu. Dan untuk di tingkat prodi, alhamdulillah juga sampai sekarang kita sudah punya prodi 5 atau 6 ya, yang berakreditasi A. Dan mudah-mudahan yang lain segera juga menyusul juga ke sana. Bisa disebutkan Pak yang akreditasi A-nya apa aja? Ya, seingat saya nanti salah saya tidak bawa datanya kan. Iya. Yang pertama adalah program studi pendidikan bahasa Arab, itu A. Program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi di Usuluddin, KPI ya. Di Usuluddin KPI dakwah. Oh dakwah, oke. Di dakwah, kemudian ya itu yang belum, saya kira nanti di pasca kita belum juga A, mudah-mudahan pada tahun ke depan ini harus juga ada A-nya. Di fakultas pasca, karena juga kita bersyukur yang dulu ketika kita STIN belum punya pasca, ketika IAIN kita menjadi punya pasca tahun 2011, karena juga dulu saya mendampingi Prof. Dr. HM Atihami MA, beliau juga rektor mungkin IAIN pertama ya, sebelumnya beliau dekan, lalu ketua STAIN, dan beliau bahkan yang mempelopori landasan keilmuan yang menjadi kekhasan UIN Banten ya. Jadi dari teori Big Bang, spiral nebula ya,
epistemologi keilmuan yang bahkan ditulis di sini, Prof. Tiham itu. Jadi bisa dikasih lihat Pak ke. Oh ya, jadi saya kira nanti agar semua mahasiswa UIN saya kira membaca ini, ya, epistemologi keilmuan YIN Sultan Maulana Hasanuddin. Karena ketika kita transformasi atau istilah yang digunakan adalah perubahan bentuk dari YIN ke UIN, salah satunya adalah integrasi keilmuan. Kita tidak memilah, jadi kita mengemban amanat 60% nanti ada prodi yang dulu prodi keagamaan begitu, lalu 40% prodi umum yang umumnya diselenggarakan oleh dulu Kemenristek-Dikti, sekarang Kemendikbud, di bawah Kemendikbud. Jadi saya kira itu nanti semuanya harus berlandasan pada ini. Ini alasan di antara integrasi keilmuan. Selain tadi ada fakultas sains, kita tidak memilah-milah secara tajam, karena pendekatan keilmuan yang kita tawarkan adalah kalau istilah Prof. Tihami adalah komparatif difusi, itu atau diffusion, atau yang saya istilahkan mungkin selain juga diffusion adalah integratif konstruktif atau konstruktif integration, pengembangan keilmuan yang kita lakukan. Nah, mendengar perjalanan karir Bapak yang cukup panjang ya, bisa sampai saat ini, jatuh bangunnya sampai menjadi UIN pasti Bapak merasakan kan? Ya. Dan pasti sudah banyak mahasiswa juga yang dibilang sukses sampai saat ini. Nah, menurut kacamata Bapak sendiri, mahasiswa baik itu seperti apa sih Pak? Baik, mahasiswa yang baik, mahasiswa yang bisa menunaikan tugasnya. Pertama, tugas mahasiswa adalah belajar. Ya. Lalu belajar itu di perguruan tinggi kan yang disebut dengan Tridharma pendidikan tinggi atau Tridharma perguruan tinggi. Pertama adalah pendidikan, makanya pendidikan juga harus baik. Mahasiswa bisa dari sudut IPK itu tinggi, lalu juga karena ini perguruan tinggi, maka juga akhlakul karimah ya. Jadi yang membedakan kita dengan yang lain juga harus juga bagus, semuanya bagus, apalagi dengan visi kita menjadi universitas Islam yang unggul dan terkemuka, dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global. Ya, jadi saya kira itu. Pertama dia harus selesai tepat waktu, karena nanti kita berkaitan tentang kelembagaan. Kalau dia juga IP-nya tinggi lalu selesainya lama, itu tidak bagus. Jadi itu. Yang berikutnya saya kira leadership itu juga perlu dipelajari, yang mungkin di bangku sekolah, di bangku kuliah mungkin tidak ada, mungkin hanya mata kuliahnya. Jadi kegiatan-kegiatan ekstra di kampus panjang itu juga menopang, tapi kembali itu untuk mendukung. Dan itu tidak boleh mengorbankan kita sebagai mahasiswa. Jadi harus mengiring, itu menjadi nilai plus. Di masa lalu ada misalnya orang merasa aktif di yang lain sesuai juga kesenangannya ya, pada bidang apa atau sebuah pilihan bidang apa, tapi agak mengabaikan yang ini. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian yang sering juga kalian bisa dengar juga sampaikan, katanya mahasiswa adalah sebagai the agent of change. Jadi sebagai agen perubahan. Sebelum merubah yang lain, kita rubah mindset kita pada terutama misi kampus, visi kampus menjadi mahasiswa unggul dan kamu kita harus unggul. Unggul itu maknanya apa? Ya yang baik lah begitu kan, jangan juga tidak. Insya Allah dengan pengembangan pengetahuan sekarang bahwa orang itu kan ada multiple intelligence, ya Gartner mengembangkan yang semulanya 7, sekarang mungkin ada 10 kecerdasan. Insya Allah kalau kita dimensi itu kita gali, ada dimensi yang lain, mungkin kita juga menjadi yang terbagus. Dan yang lain tentu saja ingin saya sampaikan, karena kita kan punya 3 core values ya, spiritualism, intelektualism dan profesionalism. Kedepan saya ingin menambahkan lagi adalah optimalism. Kita maksimalkan gitu kan. Sisi-sisi yang lain itu menjadi
values kita, siapapun itu, mau mahasiswa, dosen, karyawan, ayo kita harus mengedepankan spiritualism. Itunya tadi mengkaitkan kita bahwa sebagai tugas manusia kan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Kita kan nggak ada yang terpisah. Ya, saya kira itu ada gagasan saya sangat menginspirasi saya yang tadi sampaikan ya. Sayyidina Senasar dia tidak memilah, jadi kehidupan ukhrawi nanti itu sebagai kurva yang lain ditentukan oleh dunia di sini. Jadi kita tidak memilah-milah itu menjadi integrasi itu. Bahkan dikaitkan dengan keilmuan di kita, Prof. Hamid juga mengatakan, juga saya sepakat. Jadi semacam tauhidik paradigm of unit of science. Jadi paradigma tauhidik ya, kesatuan ilmu, kesatuan. Itu. Ya, membahas mahasiswa ya Pak ya. Ya. Ada nggak sih Pak apresiasi Bapak terhadap mahasiswa yang menurut kacamata pandang Bapak itu mahasiswa itu baik gitu? Saya kira semua mahasiswa baik ya, semua mahasiswa baik, tidak ada mahasiswa tidak baik. Saya akan menganggap mahasiswa adalah semua baik. Tentu saja semua untuk kebaikan kita mengapresiasi. Bahkan kebaikan itu saya punya moto, jadi start from good, undergoes bitters, and at the best. Jadi kita memang orang baik, lalu kita harus lebih baik lagi menuju yang terbaik. Tetapi itu bukan final, ini siklus berulang. Jadi yang terbaik sekarang mungkin juga nanti tidak. Kita harus koreksi kembali, jadi terus merupakan siklus seperti ini. Jangan pernah merasa puas ya. Iya, terus begitu. Jadi itu yang harus juga mungkin kita lakukan pada posisi apapun, apakah sebagai mahasiswa, sebagai kita individu anggota masyarakat, atau Anda sebagai tadi the agent of change. We have to change ourselves before change others. Ya, jangan menuntut orang berubah kita tidak berubah. Lebih baik kita berusaha lebih baik. Setelah itu diserahkan, tawakal. Tapi maksimalkan tadi optimality. Ya, optimalism ya. Dioptimumkan upaya kita, dimaksimalkan. Ya, insya Allah kalau sudah, jangan-jangan kan juga kita tidak mengoptimumkan daya yang kita miliki, kita tidak tahu. Kalau ya, insya Allah bisa juga diwujudkan itu. Harus tetap berusaha ya. Harus juga berusaha, betul. Keluar dari pembahasan mahasiswa ya Pak. Oke. Selama Bapak menjabat sebagai wakil rektor, kurang lebih seperti apa sih kesannya dan pengalaman apa yang masih dikenang sampai sekarang? Saya mengenang semua perjalanan apapun, bahkan tadi kan ketika saya pertama bergabung di kampus ini tahun 90-an dulu, saya mengenang selalu juga ada sisi-sisi baik begitu, sisi yang tidak baik ya untuk pelajaran saja, dan so far so good ya, sejauh ini saya kira bagus. Jadi kalau berkaitan dengan tugas saya sebagai wakil rektor 1 mendampingi Prof. Fauziul Iman, saya kira banyak hal tentu saja yang mungkin berkesan sekali. Sangat bersyukur bahwa akhirnya lembaga kita bisa mencapai transformasi yang sudah tidak ada lagi. Tidak ada lembaga pendidikan yang lebih tinggi dari universitas. Jadi yang harus kita lakukan tadi, siklus sekarang bagus, lebih bagus lagi harus menuju yang terbaik. Terus siklus itu yang harus kita lakukan secara berulang. Jadi mungkin saya kira tidak hanya saya, tentu saja semua sivitas akademika merasa bersyukur kita telah mencapai transformasi itu. Kampus kita sejak tahun 61 dulu warga Banten ingin punya universitas, maka dibangunlah sebelah situ. Kalau Anda lihat ya, di bangunan yang sekarang di Fakultas Syariah itu ada apa? Tulisan di situ kapan itu dibangun, lalu kita berubah menjadi negeri pada tahun 62, kita berafiliasi dengan UIN, kalau dulu masih IAIN. Sunan Kalijaga, lalu kita bergabung dengan
IAIN Syarif Hidayatullah, dulu ada Fakultas Tarbiyah dan Syariah, lalu terakhir ketika saya bergabung ke situ guru saya, lalu Prof. Dr. Suparman Usman, lalu yang memegang lembaga ini cukup panjang adalah Profesor Dr. HM Atilhami MA, inspiring. Dan tadi keilmuan yang kita adopsi ketika menjadi UIN ada juga ini pencetus utamanya dari beliau dengan teori Big Bang untuk simbol epistemologi keilmuan kita. Lalu berikutnya di sana adalah Prof. Shibli Sarjaya LLM, dan yang terakhir Profesor Dr. Haji Fauzul Iman MA. Jadi estafeta seperti itu. Jadi banyak banget ya Pak ya yang berjuang untuk bisa menjadi UIN sampai sekarang. Iya. Sampai Fakultas Syariah pun sebelumnya bukan apa-apa gitu. Ya, kita berawal dari Fakultas Syariah, makanya kita ada distingsi yang ingin juga kami tawarkan adalah pemikiran moderat, fikih moderat. Itu kekhasan kita. Jadi moderasi beragama itu sudah lama juga kita miliki itu, yang menjadi kebijakan Kementerian Agama. Nanti juga kita nanti ada lembaga juga yang disebut sebagai Middle Path Institute yang menangani tentang moderasi keberagamaan di internal kita maupun masyarakat, kajian-kajian yang berkaitan dengan moderasi agama. Masya Allah. Iya. Nah, pencapaian apa aja sih Pak yang udah dicapai selama menjadi wakil rektor? Aduh, saya secara pribadi saya nggak punya pencapaian apa-apa. Tapi sebagai tim tadi, insya Allah kita sudah melakukan banyak hal. Tentu saja masih perlu juga ditingkatkan. Tadi yang pertama sekali, karena perubahan ini sebenarnya sejak zaman Profesor M. Atilhami MA, untuk kita berubah ke UIN, bahkan kita memperoleh dana karena pembangunan kita di kampus yang hanya 2,5 hektar yang kurang di kampus ini. Kita harus juga ke depan tentu saja ingin yang lebih luas, sehingga bisa menampung lebih banyak anak bangsa ini yang ingin juga menimba ilmu secara formal di perguruan tinggi. Jadi diperlukan upaya-upaya itu. Lalu pencapaian yang menurut saya itu ya ketika kita baru menjadi UIN pada tanggal 17 April tahun 2017 ya, yang dikeluarkan oleh Pak Presiden saat itu Pak Insinyur Joko Widodo pada tahap pertama kepresidenan beliau. Jadi itu yang saya kira yang patut kita syukuri. Itu estafeta yang panjang sekali dari kepemimpinan dulu masih fakultas, sekolah tinggi, IAIN, lalu menjadi UIN. Saya kira itu menjadi semuanya, saya kira kita merasa senang, dan itu bukan tentu saja goalnya di bawah kepemimpinan Profesor Fauzul Iman, tetapi itu juga bukan yang sendiri, merupakan estafeta dari yang sebelumnya untuk perbaikan-perbaikan. Ke depan tentu saja pencapaian kita ingin tadi walaupun juga sudah sebagian prodi sudah A, kita ingin ke depan lebih banyak lagi, hingga institusi kita juga mencapai A lah. Jadi sejauh ini apa yang sudah dicapai kita merasa senang, tapi tadi istilah Anda tidak puas diri. Saya kira kita terus harus tetap improving tadi yang saya sampaikan. Jadi dari sekarang kita baik, baik tidak cukup, harus lebih baik juga tidak cukup, harus yang terbaik. Tapi terbaik kan tidak mandek, terus ya ada ukuran-ukuran yang terus juga berubah, kita bersiklus seperti itu. Jadi melihat apa yang Bapak sampaikan tadi, kita sebagai mahasiswa UIN harusnya membantu dengan semangat belajar kita ya Pak ya. Jadi Bapak dan jajaran berjuang untuk menjadikan UIN seperti ini, jadi kita sebagai mahasiswanya harus semangat. Ya, saya kira sama, mungkin mahasiswa kita karena di lembaga perguruan tinggi ada saya sebut sebagai core bisnisnya, bisnis utamanya Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu tadi belajar. Untuk belajar kita harus belajar. Walaupun nanti Anda di S1 selesai, lanjut S2, S3, bahkan yang tidak mampu belajar janganlah berhenti. Jadi walaupun tadi saya katakan itu di perguruan tinggi, tapi untuk belajar
sepanjang hayat Anda harus belajar. Oke. Kemudian yang berikutnya tadi penelitian, karena kita harus meneliti. Jadi ketika informasi segala macam Anda juga tidak langsung share dari mana terpancing, Anda harus juga meneliti. Hoax itu adalah yang harus juga dihindarkan. Anda tidak teliti, dalam meneliti harus ada ketelitian pula. Jadi meneliti harus juga terus dilakukan. Juga ketika ada isu-isu apa yang berkembang di kalangan mahasiswa, Anda lihat dulu gitu kan, mana kalaupun juga itu benar adanya, misalnya Anda juga harus pilah-pilah. Oke, mana yang baik, mana yang tidak gitu kan. Itu benar-benar begitu. Lalu berikutnya adalah juga mengabdi, ya. Jadi Anda mengabdi tidak harus nunggu nanti kalau sudah selesai. Apa yang bisa Anda yang miliki bisa Anda share di lingkungan Anda untuk melakukan pemberdayaan anak-anak, apapun yang Anda miliki. Bahkan sekarang bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan media, itu bisa juga dilakukan. Bisa melampaui batas-batas yang fisik, ya, itu bisa melampaui dimanapun audience itu bisa menjangkau yang Anda sampaikan lewat media. Jadi sama dosen juga begitu, pengabdian, ya. Jadi yang Tridharma itu menjadi kewajiban kita semuanya. Dan kembali kita juga harus mengusung visi UIN apa tadi? Menjadi Universitas Islam yang unggul dan terkemuka. Terunggul dari apa? Kualitas kita, mahasiswa semuanya. Dalam belajarnya unggul, hasilnya unggul, semuanya unggul, yang positif. Lalu terkemuka itu masyhur. Masyhur juga hal yang positif. Oke. Jadi saya kira seperti apa yang dilakukan oleh Sigma, itu juga nanti best practice mahasiswa bisa di-share, itu juga bisa belajar dari situ, itu juga untuk mencapai kemasyhuran, hal yang positif. Dan yang